Energi adalah denyut pertama dari semesta. Ia adalah gerak yang tidak pernah tidur, kekuatan yang tidak bisa dilihat, namun melintasi segalanya. Ia hadir dalam cahaya matahari yang menumbuhkan, dalam getar partikel yang mengikat wujud, dalam tarikan napas pertama seorang bayi, dalam hentakan langkah pencipta sejarah. Tuhan menghembuskan nafasnya, dan dari hembusan itu, energi mengalir, bukan sebagai semburan acak, tetapi sebagai pola cerdas yang menopang segala kehidupan. Segala sesuatu yang hidup bergerak, dan segala yang bergerak digerakkan oleh sesuatu yang lebih dalam dari massa atau gaya. Energi bukan sekadar istilah fisika, melainkan napas spiritual yang menyalakan seluruh ciptaan. Ia tidak memerlukan bentuk untuk bekerja. Ia menjalar dalam senyap, tetapi jejaknya tampak di mana-mana. Dalam pertumbuhan, dalam kehancuran, dalam penciptaan kembali. Ia adalah medium melalui mana Tuhan bekerja dalam senyap. Energi adalah bahasa yang digunakan semesta untuk menyatakan niat Tuhan. Ia tidak memiliki suara, tetapi bisa terasa. Ia tidak memiliki warna, tetapi memancarkan kehidupan. Dalam tubuh manusia, energi menyatu dalam darah, dalam otot, dalam pikiran, bahkan dalam emosi. Kegembiraan memiliki frekuensinya, kesedihan memiliki vibrasinya, dan setiap perasaan yang hadir mengalir sebagai bentuk halus dari gerak energi yang sedang mengungkapkan sesuatu kepada kesadaran. Ketika Tuhan menciptakan sistem kehidupan, Ia tidak menciptakannya dengan satu bentuk tetap. Ia menciptakan hukum-hukum subtil yang memungkinkan wujud untuk berkembang, bertransformasi, dan menyelaraskan diri dengan getaran lebih tinggi. Energi adalah jembatan antara kehendak dan wujud. Ketika kehendak muncul, energi mengatur geraknya. Ketika bentuk ingin berubah, energi yang membuka jalannya. Ia adalah agen perubahan, tidak dengan paksaan, tetapi dengan resonansi. Setiap ciptaan membawa medan energi tersendiri. Gunung memiliki kekokohan yang memancarkan keteduhan. Laut membawa ketenangan sekaligus kekuatan. Hutan menyimpan keheningan yang hidup. Dan manusia, dengan tubuh dan jiwanya, adalah pusat dari jaringan energi yang kompleks, bergerak antara yang tampak dan yang tersembunyi. Namun energi manusia bukan sekadar biologi. Ia adalah gerakan dari niat terdalam. Sebuah pikiran bisa mengubah ruangan. Sebuah doa bisa menggetarkan peristiwa. Karena energi tidak mengenal batas jarak, tetapi mengikuti arah intensi. Tuhan menanamkan dalam semesta hukum vibrasi, bahwa segala sesuatu bergetar, dan bahwa kualitas getaran menentukan bentuk realitas. Di tingkat yang paling dasar, semua benda adalah gelombang. Semua pikiran adalah frekuensi. Semua kata adalah pancaran. Dan karena itu, realitas bukanlah sesuatu yang statis, melainkan koreografi dari tarian energi yang sedang mencari keharmonisan tertinggi. Dalam tarian itulah, kita hidup dan turut menari. Energi juga menjadi cermin dari keadaan batin. Seseorang yang penuh syukur memancarkan kelembutan yang mengundang. Seseorang yang dipenuhi dendam membawa ketegangan yang terasa, meskipun ia diam. Tanpa disadari, manusia saling bertukar energi dalam setiap interaksi. Kata-kata yang menguatkan bukan hanya bunyi, tetapi daya yang memberi semangat hidup. Sentuhan yang tulus bukan hanya gerak fisik, tetapi sinyal penyembuhan yang lebih dalam dari obat. Ketika seseorang menyelaraskan dirinya dengan getaran cinta, kejujuran, dan keberanian, ia sedang menyambung kembali frekuensinya ke pusat energi ilahi. Ia tidak perlu menjadi sempurna untuk melakukannya. Yang dibutuhkan adalah niat untuk hadir, untuk membuka diri terhadap aliran yang selama ini tidak hilang, hanya terlupakan. Karena energi Tuhan tidak pernah mati, Ia hanya menunggu untuk diterima kembali. Di dalam tubuh manusia,
Energi bukan hanya listrik yang membuat jantung berdetak, tetapi juga kekuatan spiritual yang bisa digerakkan oleh niat, doa, dan tindakan. Dalam banyak tradisi, energi ini disebut dengan berbagai nama: chi, prana, ruh, energi vital. Meski istilahnya berbeda, esensinya satu, bahwa manusia hidup bukan hanya karena organ bekerja, tetapi karena ada kekuatan yang menghidupi organ-organ itu dari dalam. Tuhan memberi manusia kebebasan untuk menggunakan energinya. Ia bisa digunakan untuk mencipta, untuk menyembuhkan, untuk memimpin, untuk mencinta. Tapi ia juga bisa dipakai untuk menyakiti, merusak, dan mengendalikan. Karena energi itu netral, seperti api, ia bisa menghangatkan rumah atau membakar kota. Yang membedakan adalah kesadaran yang membimbingnya. Maka energi tidak boleh dilepaskan dari akhlak. Ia harus diarahkan oleh hati yang terjaga, agar daya yang besar itu menjadi berkah, bukan beban. Energi juga tidak terbatas pada individu. Ketika sekelompok manusia berkumpul dalam kesatuan niat, medan energinya menyatu. Doa bersama, niat kolektif, atau perayaan yang tulus, semuanya menciptakan resonansi yang bisa menggetarkan dunia. Maka perubahan besar dalam sejarah sering dimulai dari getaran bersama, semangat kemerdekaan, kesadaran ekologis, atau kebangkitan spiritual. Tuhan bekerja melalui getaran yang disebarkan oleh hati-hati yang berani bergerak. Namun energi juga lelah jika disalahgunakan. Ketika manusia terus hidup dalam amarah, keserakahan, dan ketakutan, energi hidupnya terkuras. Ia merasa letih tanpa sebab. Ia kehilangan arah. Ini bukan kutukan, melainkan tanda bahwa frekuensinya tidak lagi sinkron dengan pola ilahi. Dan penyembuhannya bukan hanya istirahat fisik, tetapi pemurnian batin. Kembali kepada kesederhanaan, kembali kepada kejujuran, kembali kepada ritme yang lebih selaras dengan getaran semesta. Tuhan tidak pernah berhenti memancarkan energinya. Ia terus mengalirkan daya kepada mereka yang siap menerima dan menggunakannya dengan penuh kesadaran. Dan dalam setiap gerak yang sejati, gerak yang berasal dari cinta, pengabdian, atau keberanian, energi itu berpadu kembali dengan sumbernya. Ia tidak hilang, tetapi kembali menjadi bagian dari simfoni yang lebih besar. Semesta ini bukan benda mati yang terlempar ke dalam kekosongan. Ia adalah organisme hidup yang digerakkan oleh energi sadar. Dan manusia, sebagai bagian dari sistem itu, bukan hanya penumpang. Ia adalah penggerak. Ia diberi peran untuk menyelaraskan, untuk merawat, dan untuk membimbing energi ke arah yang menghidupkan. Karena pada akhirnya, Tuhan tidak sekadar menciptakan dunia, Ia menghidupinya. Dan energi adalah nafas yang terus Ia hembuskan, agar ciptaan bukan hanya ada, tetapi benar-benar hidup.